Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PAI kelas 10 bab 10 bagian 1. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan. Ada banyak perintah untuk menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama adalah dalam kata Iqra atau bacalah, Allah memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu agama Islam dan ilmu umum atau ilmu dunia. Berikutnya, manusia diperintahkan untuk mengkaji tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubungan dengan ayat kauliyah atau yang ada di dalam Al-Quran dan ayat kauniyah yang ada di dalam alam raya. Yang ketiga, manusia diperintahkan mengenali dirinya karena dalam proses penciptaan manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dengan pena manusia diajarkan berbagai ilmu. Dengannya manusia belajar dan menuangkan karyanya dari apa yang dia pelajari. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia dari segala sesuatu yang tidak manusia ketahui sebelumnya. Berikutnya adalah perilaku mulia cerminan sikap memahami Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, segala ilmu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mau belajar karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjauhi kebodohan dengan belajar. Yang keempat, tidak mementingkan ilmu agama saja. Yang kelima, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang keenam, mengkaji tanda kebesaran Allah di dalam alam. Yang ketujuh, mengasah akal dan pikiran dengan belajar. Yang kedelapan, percaya segala yang terjadi di alam semesta adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, meminta petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar atau menuntut ilmu. Yang kesepuluh, menjauhi kemaksiatan karena akan menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati. Berikutnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 112 yang berbunyi, At-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Berikutnya adalah kandungan Quran surat At-Taubah ayat 112. Yang pertama adalah ketika terjadi perang, jika bisa dilakukan sebagian saja, maka tidak perlu kaum muslimin semuanya pergi ke medan perang, tetapi tetap ada yang tinggal menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Yang kedua, orang yang berjuang dalam menuntut ilmu, maksudnya adalah ilmu agama, disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Yang ketiga, umat Islam memiliki tugas mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan ilmu agama kepada yang belum tahu.
Yang keempat, jika umat Islam telah memahami ajaran agama, akan lebih mudah dalam beribadah dan menjaga diri dari kemaksiatan dan dosa. Yang kelima, dalam Islam, ilmu berfungsi untuk mencerdaskan dan memberikan manfaat kepada umat manusia agar makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah perilaku mulia cerminan sikap memahami Quran surat At-Taubah ayat 112. Yang pertama, jadilah pribadi yang mau belajar. Yang kedua, jadilah muslim yang berilmu atau pandai. Yang ketiga, ambillah hikmah dari ilmu yang dipelajari. Yang keempat, ajarkanlah ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Yang kelima, muliakanlah orang-orang berilmu atau alim atau ulama. Keenam, mendukung terlaksananya kegiatan belajar. Ketujuh, jika mampu, fasilitasi kegiatan menuntut ilmu. Kedelapan, jadilah pribadi yang mau mendengar. 9, banyaklah berkumpul dengan orang-orang berilmu. 10, ilmu yang dimiliki tidak untuk disombongkan. 11, ilmu yang dimiliki tidak untuk mengakali orang. 12, ilmu agama atau ilmu akhirat lebih utama daripada ilmu dunia. 13, menjadi manusia yang baik dengan belajar Al-Quran. Berikutnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna thalabul ilmi yastaghfiruhu lahu kullu syai'in hatta al-hayatanu fil bahr. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu makhluk hidup yang ada di lautan memintakan ampunan bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Pesan Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jazakallah khairan kasir. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.